Safida dari NIM 26 Prodi Psikologi Islam kelas 4A. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau lagi banyak masalah, terus ada satu orang yang cuma bilang, aku dengerin kok, cerita aja, dan tiba-tiba rasanya jadi lebih lega? Atau mungkin sebaliknya, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget, bukan karena tugas atau pekerjaan, tetapi karena hubungan yang lagi nggak baik-baik aja? Misalnya, lagi berantem dengan teman, keluarga, atau pasangan, dan rasanya semua jadi ikut berantakan. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan kita aja. Dalam psikologi positif, hubungan yang baik dengan orang lain memang menjadi salah satu faktor penting yang membuat hidup kita lebih baik dan lebih bermakna. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu positive relationship, kenapa hubungan sehat itu penting, dan penerapan dalam kehidupan kita. Mari kita simak ke video selanjutnya. Kalian tahu nggak sih apa itu positive relationship? Nah, dalam psikologi positif, positive relationship atau hubungan positif merupakan salah satu komponen dalam model PERMA yang dikembangkan oleh Martin Seligman. PERMA sendiri terdiri dari 5 komponen yang mendukung kesejahteraan hidup, yaitu positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Nah, kali ini kita akan fokus pada huruf R, yaitu relationship. Positive relationship bukan berarti kita harus memiliki banyak teman atau mengukur teman kita dari semua orang. Yang lebih penting adalah saat kita memiliki hubungan yang sehat, saling menghargai, saling percaya, dan saling mendukung. Hubungan positif bisa kita rasakan dengan siapa saja dan di mana saja. Bisa dengan orang tua, saudara, sahabat, pasangan, dosen, bahkan rekan organisasi atau teman sekelas. Artinya, hubungan positif adalah hubungan yang membuat kita merasa diterima apa adanya, merasa aman untuk menjadi diri sendiri, dan tahu ada orang yang akan mendukung kita ketika kita mengalami kesulitan. Yang menariknya, menurut psikologi positif, kebahagiaan itu tidak hanya berasal dari pencapaian atau uang. Justru kualitas hubungan dengan orang lain menjadi salah satu prediktor terbesar dari kebahagiaan seseorang. Sekarang kita akan membahas sebenarnya apa sih manfaat punya hubungan yang positif. Manfaat yang pertama itu meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang hangat cenderung merasa lebih bahagia dibandingkan mereka yang merasa kesepian. Kenapa sih bisa begitu? Karena kita sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial. Kita butuh merasa diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Manfaat kedua adalah mengurangi stres. Kebanyakan ketika kalian merasa banyak tugas, lalu ada teman yang menawarkan bantuan atau sekedar mendengarkan cerita kalian, masalahnya mungkin belum selesai, tapi beban yang dirasakan bisa menjadi lebih ringan. Nah, dukungan sosial seperti ini terbukti dalam membantu seseorang menghadapi tekanan dengan lebih baik. Manfaat ketiga adalah meningkatkan kesehatan mental. Orang yang memiliki hubungan yang sehat cenderung memiliki resiko lebih rendah mengalami kecemasan, depresi, maupun perasaan kesepian. Bahkan hubungan yang positif juga membantu meningkatkan rasa percaya diri karena seseorang merasa dirinya dihargai dan diterima. Tidak hanya kesehatan mental, hubungan yang baik berdampak juga pada kesehatan fisik. Penelitian terkenal dari Harvard menemukan bahwa kualitas hubungan yang baik ternyata lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesehatan dibandingkan kekayaan atau popularitas. Orang-orang yang memiliki hubungan yang hangat dengan keluarga ataupun teman cenderung hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Artinya, investasi terbaik dalam hidup bukan hanya soal karir atau nilai akademik, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Sekarang, kita masuk ke contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Misalnya, kita punya teman yang akhir-akhir ini terlihat pendiam dari biasanya. Daripada langsung menganggapnya, kok dia sombong ya? Apa dia mau menjauh? Kita bisa mencoba dengan bertanya seperti, hey, kenapa kamu akhir-akhirnya kok kelihatan murung? Kamu lagi capek atau lagi ada masalah? Nah, kalimat sederhana seperti itu bisa membuat seseorang merasa diperhatikan. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa memiliki hubungan yang lebih positif? Yang pertama, kita bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Nah,
Seringkali saat orang lain bercerita, kita justru sibuk memikirkan jawaban. Padahal terkadang orang itu tidak membutuhkan solusi, tetapi mereka hanya ingin didengar. Yang kedua, memberikan apresiasi. Seperti ucapan sederhana, terima kasih, aku bangga sama kamu, atau kamu hebat banget hari ini. Mungkin terdengar biasa saja, tapi bagi orang lain, kata-kata seperti itu bisa menjadi penyemangat yang luar biasa. Yang ketiga, meluangkan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Tidak harus selalu bertemu lama, dengan mengirimkan pesan, menelpon, atau bertanya kabar aja sudah berarti. Nah, yang keempat, bisa belajar memaafkan. Dimana setiap hubungan pasti memiliki konflik. Nah, hubungan sehat ini bukan berarti tidak memiliki konflik, tetapi hubungan yang sehat yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Yang kelima, menjadi diri sendiri. Hubungan yang sehat tidak menuntut kita berpura-pura menjadi orang lain. Justru hubungan yang sehat adalah ketika kita bisa diterima apa adanya sambil saling mendukung untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa positive relationship adalah hubungan yang sehat, saling menghargai dan saling membuat kita tumbuh bersama. Penelitian psikologi positif juga menunjukkan bahwa hubungan yang baik dapat meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, menjaga kesehatan mental, dan bahkan membantu kita hidup lebih sehat. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang siapa yang berjalan bersama kita dalam perjalanan ini. Nah, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!